Selamat malam dan selamat bertemu kembali dengan saya Mundung DL Channel, channel yang masih imut-imut dan masih balita, yang masih butuh banyak dukungan semangat dari seluruh pemirsa. Dan dalam kesempatan ini semoga seluruh warga pemirsa yang saya cintai dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan umur panjang juga rezeki yang berlimpah, dan senantiasa mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya untuk penghantar, lebih tepatnya untuk disclaimer ya, bahwa motif ke depan ini cuplikan tayangan video-video yang akan saya suguhkan setelah ini, yaitu tentang motifnya adalah reaction ya, tentang satu tokoh yang begitu saya banggakan, saya hormati sekali, yaitu melalui program-program kontennya ya di YouTube ya, yaitu tidak lain tokoh masyarakat yang begitu memiliki kepedulian yang sangat mulia, yang sangat jarang dimiliki oleh tokoh lain ya, terutama di keberaniannya, di kemauannya, dan sungguh ini jarang terjadi. Siapakah dia? Tidak lain adalah beliau. Salam hormat kepada beliau, Kang Deddy Mulyadi ya, tokoh dari Jawa Barat, lebih tepatnya dari tokoh masyarakat Sunda. Dan dari saya tentunya salam hormat dan mohon maaf bila video ini tentunya sedikit menyebut nama beliau, karena jujur dari saya pribadi bentuk kekaguman atas kinerjanya atau kepeduliannya ya, terutama di tema yang sekarang viral, yaitu tentang hasil pencerahan kasus ya, yang dikemas dalam judul kasus Vina Cirebon, di mana di Cirebon pada tahun lalu itu, tepatnya tahun 2016 ya, meninggalnya dua anak remaja, yaitu almarhum Eki dan almarhumah Vina, yang sampai malam ini atau sekarang ini masih belum jelas final ketentuan hukumnya bagi para terpidana dan para tokoh yang menjadi pelaku yang melalui pendakwaan di sidang-sidang tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak sekali masyarakat ditayangkan itu menu-menu berita ketidakadilan ya. Namun semoga ini tentunya baik para petugas hukum, kepolisian, jaksa, hakim, juga para lawyernya agar bisa bersinergi seimbang dan tentunya dalam satu kerucut arah, yaitu berdirinya sebuah keadilan. Semoga di negara Republik Indonesia yang kita cinta ini tidak terjadi sebuah kesalahan yang merugikan pihak manapun. Yang salah tetap harus salah, yang benar wajib kita bela. Demikian konsekuensinya. Dan silakan simak video selanjutnya dari saya. Semoga bisa menambah tambahan informasi. Dan tak lupa mohon subscribe-nya, like, komen, dan share. Salam.
mana ya? Serang dia, Pak. Pak, foto, Pak. Oh, sok atuh. Saya. Naon? Cekan gubernur. Kunaon kudu jadi calon gubernur segala. Calon gubernur aya pemilih henteu kae. Ieu kabeh rek nek milih mah. Teu kudu make duit teu kudu. Kudu mere sembako. Teu kudu make kaos. Asal naon mun saya jadi gubernur. Asal rakyat Biar kota Jawa Barat lurus, Pak. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Nah, ini ada pertanyaan ya dari saya yang dari tadi otak saya itu tidak berhenti adalah bahwa pertanyaan besarnya, kalau ini adalah pembunuhan, kenapa yang menjadikan korban adalah orang-orang yang tidak bersalah? Kalau ini adalah dendam, apakah Aep yang membuat skenario kemudian skenarionya diberikan pada Pak Rudiana? Artinya gini loh, pada saat Pak Rudiana kalut, anaknya meninggal, dan mencurigai ada yang membunuh, kemudian datanglah Aep. Tahu nggak? Taunya kan dari ini, Pak. Dari yang polisi yang sering nyuci di situ, Pak. Nanya ke Aep, emang sering ada yang nongkrong-nongkrong nggak di sini? Jadi ini diawali cerita ini dari polisi yang biasa di situ mencurigai ada yang sering nongkrong di situ nggak, kata Aep bilang ada. Terus ya sering nongkrong, Pak, di situ. Nongkrong jam berapa? Ya kadang jam 4, kadang malam. Terus Kadang-kadang ya siang juga ada, bilangnya begitu. Nah, setelah itu ya katanya bilangnya ya udah ntar saya kontak lagi katanya. nomor HP kamu? Nomor HP saya atas nama dulu, nama asli kayaknya Pak Dede, Pak. Oh, nama Dede siapa sih Iya, namanya? Dede Riswanto. Oh, kalau Aep apa? Kurang tahu, saya taunya Aep doang. Aep doang. Saya pakai Axis, Pak. Oh, kalau nggak Axis, salah. ya. Kalau saya ingat saya itu, Pak. Pakai Axis ya, Ingat saya. 2016. Masih zaman BBM ya? Zaman BBM. Cuman kalau saya pas waktu itu bukan zaman BBM sih, SMS. SMS. Oh, pakai Saya punya SMS. HP BBM. Oh. Nah, Aep sangat ketika menyampaikan bahwa kamu harus begini-begini, dia sangat lancar ngomongnya. Lancar. Sangat lancar. Lancar. Setelah kejadian kamu udah di BAP, dia ngomong apa ke kamu? Ya nggak ngomong apa-apa sih, Pak. Cuman saya nanya, Aep, kata saya, kenapa Aep bisa ngomong begitu padahal sedangkan kita tidak tahu kejadian itu? Ya dia sempat bilang sih, Pak, ya kesal sama anak-anak itu karena pernah mukulin saya. Saya ingin gali nanti adalah ini Aep yang berinisiatif membuat skenario atau Pak Rudiana yang buat skenario, atau misalnya Rudiana lagi marah karena anaknya meninggal, kemudian dia menyangka bahwa itu dibunuh, kemudian Vinanya diperkosa, kemudian mencurigai, kemudian nanya ke Aep, kemudian Aep nyambut. Yang terjadi begini, makanya yang berbohong ini siapa gitu. Konsep kebohongan itu dibuat oleh siapa? Kan kalau ketika cerita ke kamu kan dua-duanya yang mengarahkan. Tetapi otaknya, yang punya otak bahwa ini harus dibuat kebohongan ini siapa? Nah, itu saya soalnya nggak pernah cerita Aep juga. Kan yang jadi pertanyaan itu, anak-anak kan sudah ditahan. Kemudian sudah ditangkap kan? Anak-anak ini kan sudah ditangkap kan? Yang jadi pertanyaan itu. Mereka sudah ditangkap, kenapa tiba-tiba harus ada waktu penangkapan? Apakah memang tidak ada alat buktinya atau konsepnya sudah dibuat sebelum penangkapan? Mungkin bisa jadi konsep sebelum penangkapan Sudah dibuat mungkin. Konsepnya seperti ini. Ya mungkin. Ya kalau konsep sudah buat berarti sudah tahu mereka tidak bersalah dong. Ya mungkin bisa jadi, Pak. Apakah salah tangkap kemudian disiksa kemudian jadi kagok? Mungkin karena udah ditangkap terlanjur. Sudah ditangkap, asalnya dicurigai tetapi susah mendapatkan bukti. Susah mendapatkan pengakuan, akhirnya dibuat skenario. Mungkin. Setelah viral, Aep pernah hubungin kamu nggak? Saya setelah viral nggak pernah ketemu. Pas waktu di BAP kedua juga saya dipanggil kedua Polda itu nggak pernah. Waktu dipanggil di Polda, waktu Iya. kasus Peggy, kan kamu juga masuk dalam, kan Aep mengetahui Peggy ada di situ. Kalau di pemeriksaan di Polda kan, mengetahui Peggy ada di situ. Kamu dipanggil nggak? Dipanggil.
Datang. Datang, ada Aep juga di situ. Oh. Jadi waktu pemeriksaan Peggy kamu datang Datang, ada Aep juga. menjadi saksi Menjadi saksi di BAP. di BAP. BAP kamu? BAP saya, ya saya berlaga semua lupa semua Pak. Hampir lupa semua. Jadi saya lebih simpel dibandingkan Aep. Diminta BAP-nya. Oh, jadi kamu di Polda waktu kasus Peggy kamu di BAP. BAP kamu menceritakan seperti BAP awal, kamu menyaksikan pelemparan, kemudian bawa anak-anak bawa bambu, pengejaran menggunakan motor 4 jenis Pixel. Seperti itu nggak? Nggak semua sih Pak. Paling saya yang bilangnya ya bawa bambu, ngelihat sama orang nongkrong lihat, sama pelemparan doang Pak. Selebihnya ya saya nggak tahu dan lupa. Selebihnya? Karena ya saya di situ pun pengen berkata jujur, ya saya nggak bisa apa-apa. Kamu punya kehendak nggak berkata jujur waktu itu? Pengen sekali Pak. Kenapa tidak jujur? Bingung Pak. Kan kamu sudah Bingung. menyesatkan penyidik Polda yang kemarin. Bingung, takut sih Pak. Takut. Penyidik menggali nggak ke kamu waktu itu? Menggali Pak. Cuman menggali yang pas ke 2016 aja Pak, saksiin. Artinya nggak menggali. Kamu bohong nggak penyidik berkata begitu? Enggak sih Pak. Kayak saya nanyanya. Enggak. Saudara berbohong tidak? Enggak. Menggali, kemudian sampai kamu dikejar, kamu jujur nggak? Tidak. Enggak. Jadi hanya formal normatif. Normatif aja. Normatif. Pak. Begitu kamu ditanyanya, apakah saudara melihat pada malam itu jam 21.30 ada segerombolan anak-anak melakukan pelemparan, pengejaran? Ada seperti itu Pak nanya. Ada. Jawaban kamu apa? Ya saya bilang, iya saya ingat kalau itu. Oh, saya ingat. Ya. Jadi kamu masih berbohong dong iya, kemarin kasus iya. Peggy? Cuman saya tidak sebenarnya ingin Pak jujur kemarin, ingin bisa hati kecil saya jujur Pak. Cuman saya nggak bisa berbuat apa-apa Pak di dalam. Dan Aep-nya pun kan yang di BAP lama kan lebih lamanya kan Aep Pak. Soalnya kan Aep kan bilang tahu Peggy, mengenali Peggy. Jadi dia yang lebih lama. Saya simpel Pak. Kamu tahu Peggy waktu itu jawab? Nggak tahu sama sekali. Saya pokoknya keterangan saya yang kemarin di BAP itu, saya nggak kenal nama-namanya, saya nggak kenal orangnya. Saya pun bilang tidak, begitu. kamu tidak kenal nama-namanya, kamu tidak kenal orang-orangnya, kamu hanya melihat pelemparan. Hanya melihat saja. Saya bilangnya begitu. Pertanyaannya hari ini, kamu melihat pelemparan? Tidak. Pelemparan tuh ada nggak? Nggak ada. Orang ngejar memukul pakai bambu ada nggak? Nggak ada Pak. Orang melempar pakai batu nggak ada? Nggak ada. Pengejaran 4 motor dan mengejar Eki dan Vina ada nggak? Nggak ada. Berarti bohong gitu. Bohong. Kamu melihat keterangan-keterangan orang yang saya wawancarai, percaya nggak kamu keterangan orang yang saya wawancarai benar? Percaya Pak. Mereka tidak berbohong. Tidak berbohong. Termasuk yang punya warung Madura. Termasuk yang punya warung Madura. Yang bilang tidak mungkin ada pelemparan. Iya. Ya, emang Tidak mungkin jaraknya 120 meter kelihat. Tidak mungkin Pak. Jadi yang punya warung Madura benar. Bener. Tapi malam itu kamu beli rokok. Beli rokok aja. Beli rokok ya balik lagi Pak. Udah. Beli rokok berdua sama Aep. Iya berdua sama Aep. Jadi benar kalau peristiwa Aep dengan kamu beli rokok malam itu benar. Iya beli rokok doang biasa Pak. Oke. Cuman nggak semalam itu sih Pak. Jam berapa beli rokok? Ya sore-sorean Pak. Ya, Jam 7-an. ya jam-jam 7-an lah. Ya benar kata orang Madura memang ada beli rokok kamu. Iya. Sama Aep. Nah, pertanyaannya adalah ketika kamu lewat beli rokok, ini untuk mensinkronkan dengan keterangan bantahan bahwa Pak RT Pasar menyatakan kalau menyatakan Pak RT Pasar mereka tidak tidur di rumahnya, benar, orang tidur di rumah anaknya. Kalau itu benar. Saya tidak melihat benar, tapi yang paling benar keterangan yang dianggap menurut saya dugaan palsu itu Kahfi. Ada nggak anak-anak nongkrong di situ ketika jam 7? Nggak ada Pak. Nggak pernah lihat. Nggak lihat. Jadi malam itu anak-anak tuh tidak nongkrong di gang itu. Nggak ada orang sama sekali. Ya artinya malam itu pada malam kejadian, ya kan, tanggal 27 Agustus 2016, anak-anak itu sekitar, kamu beli rokok jam berapa? Sekitar jam 7. Oke, sekitar jam 7 atau jam 8 anak-anak tidak nongkrong di gang. Tidak ada. Berarti kalau begitu benar anak-anak itu setelah di rumah Hadi, setelah di rumah Hadi, di rumah anaknya Pak RT Pastek. Saya lagi nyingkronin siapa yang berdusta. Itu loh, siapa yang berdusta. Jadi nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Jadi malam itu sepi. Sepi Pak malam itu. Nggak ada sama sekali. Bahkan saya nggak lihat orang nongkrong sama sekali. Nah, kamu tahu nggak bahwa tuduhan terhadap mereka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan di belakang steam tempat kamu kerja? Itu saya nggak tahu Pak.
Iya, itu kan kan kamu tahu kan? Ya, di BAP tahu. Kamu tahu di BAP, kamu tahu kan di sidang-sidang, kamu tahu yang di media sosial. Iya, tahu. Mereka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan Iya, itu tahu. di belakang tempat kamu kerja, Iya. di belakang STEM. Pasti. Pertanyaan saya, mungkin nggak terjadi pembunuhan pemerkosaan di situ? Ya kalau pikir sih nggak mungkin sih, Pak. Nggak mungkin Jauh, kan? Pak. Jauh Dari kan? logika. Dari logika kan? Jauh. Jadi tidak mungkin ada Tidak pembunuhan mungkin. pemerkosaan di situ. Habis itu. Jauh dari logika, Pak. Sekali lagi saya nanya, mungkin nggak terjadi pembunuhan dan pemerkosaan di situ? Tidak mungkin, Pak. Nggak masuk logika. Kalau di situ kan pasti berisik. Berisik pasti, Pak. Berisik motor pun kalau biasanya anak-anak geng motor kan pada berisik-berisik, Pak. Nggak mungkin. Geng motor rata-rata motor knalpot biasa-biasa kan. Ya kalau mereka dibawa oleh Andi, oleh Dani, dan oleh rombongan itu diperkosa di situ oleh 11 orang loh. Nah kemudian di situ kan berisik. berisik pasti. Nggak mungkin nggak. Ada menghubungi kamu waktu pemeriksaan oleh Polda pada kasus Peggy Setiawan, kamu dihubungi oleh Parudiana? Enggak. Tidak. Tidak sama sekali. Parudiana tidak menghubungi sama Tidak sekali. sama sekali menghubungi. Nah terus yang ngarahkan kamu untuk berbohong lagi siapa? Tidak ada sih, Pak. Tidak ada. Tidak ada yang mengarahkan saya untuk berbohong, tidak ada sama Jadi sekali. untuk pemeriksaan yang kedua, Pemeriksaan yang kedua ya penyidik juga bilang kan ya ini keterangan kamu yang 2016. Ya udah saya nggak bisa apa-apa. padahal kalau kamu berinisiatif bahwa kamu mencabut udah selesai nih masalahnya. Cuma Arti- saya takut doang. Artinya penyidik Polda akan welcome loh sama kamu. Cuman penyidiknya waktu itu tidak menggali ya. Cuman kan keterangan yang lebih lebih mendalamnya kan ke Aep, Pak. Aep. Pada saya. Soalnya kan karena dia mengetahui Peggy itu, Pak, jadi dia lebih mendalam. Dan Aep pun bilang ke penyidik juga, ya kalau Dede mah emang nggak terlalu mengetahui. Jadi yang mengetahui dia. Iya. Ya Aep pun bilang ke penyidik. Oh, dia mengambil tanggung jawab. Ya Pak, Dede juga ya emang Dede mah nggak terlalu mengetahui, Pak, soalnya di situ kerja cuma 3 mingguan. Jadi yang paling mengetahui Aep. Pertanyaannya adalah, mungkin Aep tuh gini, kalau misalnya yang tahu hanya Aep, kamu hanya dibawa oleh Aep untuk berbohong. Tapi pada malam itu Aep tuh bareng sama kamu ya. Iya, bareng sama saya. Jadi tidak mungkin Aep hanya mengetahui sendiri tiba-tiba bawa kamu. Saya pakai otaknya aja, otak kecurigaan gaya penyidik. Iya. Ya kan, misalnya Aep yang hanya mengetahui pelemparan, Aep yang hanya mengetahui pengejaran, tetapi agar dia kuat membawa nama kamu untuk bareng menyaksikan, nggak mungkin. Pertanyaannya adalah, habis kamu beli rokok sama Aep terus kemana? Ya di cucian biasa, Pak. Terus Sampai jam berapa? ya paling setengah jam saya pulang, Pak. Pulang. Berarti Aep kira-kira kemana malam itu? Kalau Aep mas, setahu saya pas waktu saya kenal di situ dia tidur di situ, Pak. Oke. Tidur di cucian. Berarti habis beli rokok sekitar jam 8 lah ya. Jam 8 kamu ke tempat cucian. Iya, cucian. Aep mah terus tidur. Ya ada di situ sama saya ngerokok, Pak. Merokok sampai jam berapa? Ya saya kurang lebih setengah jam lah, saya pulang terus. Ya, tapi setengah 9 lah ya. Iya, setengah 9. Sampai setengah 9, kamu pulang, Aep mah tidur di situ. Tidur di situ, setahu saya tidur di situ dia. Kadang anak pang juga kan nginep di situ kadang. Oke, tidur di situ. Berarti peristiwa pengejaran tuh tidak ada dong. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya, saya mencoba untuk membangun kecurigaan baru, misalnya kecurigaan itu bahwa hanya Aep yang mengetahui kemudian bahwa kamu, itu tidak mungkin juga. Tidak mungkin, Pak. Habis kamu pulang, Aep kontak-kontak nggak? Enggak ada, Pak, sama sekali. Enggak Oke. pernah kontak-kontak maksudnya. Nah, jadi setelah kejadian malam itu kamu dengar besok ada yang meninggal, setelah itu ada penangkapan, setelah ada penangkapan itulah Aep menghubungi kamu. Iya. Yang menghubungi saya karena dia minta antar ke polsek itu, Pak, malam-malam. Minta antar Ke polsek. ke polsek malam-malam menghubungi itu. Posisi saya lagi di rumah, Pak. Ya saya kan nggak terlalu banyak keluar malam karena punya anak istri kan. Sekarang kamu punya nomor telepon Aep nggak? Nggak punya. Saya nggak pernah minta. Pas ketemu pun saya nggak minta.
Nggak minta ya? Nggak mau minta. Oh. Nggak tahu Aib di mana hari ini? Nggak tahu, nggak pernah minta nomor telepon. Saya nggak terlalu banyak nanya, pas di dalam juga cuma nanya paling udah nikah belum, kerja di mana, udah gitu doang. Nggak terlalu banyak ngobrol. Ya kalau sekarang kamu udah ngomong begini, Aib hidupnya menderita. Makanya lebih baik keluar, kata saya. Ya lebih baik jalan nemuin saya untuk agar Cari jalan keluar. cari jalan keluar. Ini kan harus cari jalan keluar. Kepentingan kita cuma satu loh, bukan menjarain kamu. Kepentingan kita ini bebasin 7 terpidana. Gitu loh. Kepentingan kan yang penting kamu udah jujur, sekarang terbuka. Nah, kemudian yang berikutnya, kamu siap nanti kita siapin pengacara, kamu memberikan surat pernyataan mencabut pernyataan. Nanti kan harus lihat BAP kamu dulu. Iya. Kan BAP kamu nanti harus dilihat kan. Nanti tim kuasa hukum Peradi punya BAP. Apa yang kamu tanyakan berarti dari seluruh BAP yang ada di situ, kamu harus menyatakan mencabut pernyataan itu. Siap. Dan selanjutnya menyatakan bahwa peristiwa pelemparan itu tidak ada dan menyatakan kesaksian kamu bohong. Sekarang udah tenang, udah lega. Tenang lega, Pak. Dengan tentu konsekuensi resiko hukum, kamu udah siap. Udah siap, Pak. Semua udah siap. Udah konsekuensi resiko hukum sudah siap. Sudah Seapes-apesnya jadi tersangka, seapes-apesnya kamu jadi terpidana, kamu siap? Siap, Pak. Pokoknya sebelum saya keluar juga saya udah kuatin mental saya, fisik saya udah kuatin. Sudah kuatin. Kemudian kamu minta maaf ya? Sama yang orang yang pernah kamu fitnah. Kamu minta maaf, Pak. Kamu ngomong. Buat 8 terpidana yang kemarin sudah divonis, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuman sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan ini. Cuman karena saya takut dan saya terpaksa melakukan ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat 8 terpidana yang sudah dipenjara. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya buat keluarga Dede yang telah mendorong Dede untuk berkata jujur. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Ferry dan yang lainnya yang selama ini konsisten selalu membantu saya untuk mencari jalan. Terima kasih doanya pada seluruh netizen dan citizen yang selama ini memberikan supporting pada saya untuk tidak lelah dalam membuka kasus ini. Terima kasih pada seluruh rakyat Indonesia yang terus memberikan support pada saya untuk bisa melewati situasi yang berat, mengungkap sebuah peristiwa yang sangat pedih dalam sejarah hukum di Indonesia. Peristiwa kemanusiaan di mana 7 orang mendapat vonis seumur hidup. 1 orang anak muda bersama Sakatata 8 tahun dan Peggy hampir saja mendapat ancaman hukuman mati kalau tidak dibebasin di sidang pra-peradilan. Terima kasih juga buat Pak Hakim Eman Sulaiman, orang Kerawang, yang telah menemukan jalan bagi tegaknya keadilan. Terima kasih buat Pak Kapolri, buat Wakapolri, buat Pak Kabar Eskrim yang membuka ruang diterimanya laporan terhadap dugaan kesaksian palsu RT Pasren dan Abdul Kahfi, Aib dan Dede, sehingga saya memiliki spirit yang kuat. Saya tidak ada maksud apapun dari seluruh perjalanan ini, kecuali hanya panggilan jiwa kemanusiaan saya, bahwa saya sebagai warga Indonesia, saya sebagai masyarakat, saya ingin
negeri ini baik. Saya ingin rakyat kecil yang tidak berdaya ini bisa terbebas dari derita yang dialaminya. Terima kasih untuk semua. Semoga nanti PK dari 7 terpidana ini diterima. Dan saya minta AF sekali lagi, segera kamu datang pada saya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya minta pada orang tuanya, pada saudaranya, bangunlah kesadaran seperti keluarga Dede ini. Saya minta ya pada aparat yang tahu, yuk kita selesaikan masalah ini. Mudah-mudahan ke depan ini pembelajaran penting. Semua orang harus hati-hati dalam bertindak dan dalam bersikap. Dan saya minta Pak Rudiana juga menyadari andai kata Bapak dulu emosi karena anak Bapak meninggal dengan dugaan pembunuhan, sehingga Bapak melakukan tindakan-tindakan yang di luar SOP kepolisian, atau Bapak dibohongi oleh AF atau dibohongi oleh yang lain. Segera menyadari ini adalah sebuah kekeliruan. Tak ada jalan yang terlambat dalam hidup terhadap sebuah penyesalan. Saya yakin orang Indonesia itu pemaaf. Saya yakin orang masyarakat kecil itu tidak pernah ada dendam dalam hatinya. Dan saya yakin keluarga 7 terpidana itu tidak ada apapun keinginan dalam dirinya. Dia tidak ingin uang, dia tidak ingin mempenjarakan orang. Dia hanya ingin anak-anaknya, adiknya, kakaknya terbebas dari penjara seumur hidup. Terima kasih pada Pak Oto Hasibuan, keluarga Perhadi yang telah menjadi sahabat saya, memberikan saya semangat agar kasus ini tuntas.